bahas mengenai exception ya. Atau kalau di e-learning mungkin Anda bisa baca namanya exception handling atau sering diterjemahkan dengan istilah penanganan kesalahan atau pengelolaan kesalahan atau error gitu ya. Jadi seringkali sebagus program apapun gitu ya, aplikasi perangkat lunak mungkin ketika digunakan secara reguler ya, biasa itu dia akan berjalan dengan baik atau berfungsi dengan baik. Tetapi kadang-kadang pada kondisi tertentu itu terjadi error atau istilahnya ada bug ya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia programnya itu berhenti bekerja karena ada sesuatu kesalahan yang terjadi yang mungkin tidak sempat diantisipasi ketika si program tersebut dibuat. Jadi misalnya ya simple gitu ya, nanti ada contohnya di sini bahwa hal-hal seperti itu istilahnya exception ya, pengecualian ya. Jadi exception itu seperti sebuah error ya yang tiba-tiba muncul ya atau kadang-kadang muncul gitu ya selama program kita eksekusi. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, maka program aplikasi software yang kita buat itu kurang baik gitu ya. Karena bisa jadi si user yang menggunakan aplikasi yang kita buat itu tidak tahu menahu kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu. Tapi seharusnya adalah ketika error tersebut muncul, maka program tersebut harus mampu menangani gitu ya. Tidak sampai aplikasinya atau programnya itu crash atau force shutdown gitu ya, tiba-tiba tidak berfungsi atau mati gitu ya. Tetapi dia bisa bisa mengatasi hal tersebut dan memberitahu mungkin kepada usernya bahwa ada hal-hal yang sudah terjadi kesalahan gitu ya. Tapi programnya itu tidak berhenti atau tidak error gitu ya, tidak muncul error. Nah, untuk mengenali hal seperti itu ya kita perlu cara untuk menangani atau mengelola exception tadi ya, pengecualian gitu ya, atau hal-hal error terjadi ketika terjadi sesuatu yang memang tidak sempat diantisipasi ketika kita membuat program. Nah, nantinya ya exception atau itu ditangani atau dimasukkan ke dalam blok yang namanya try except. Ada sebuah blok try except di mana nanti di dalam blok try except ini Python akan melakukan sesuatu gitu ya. Dia tetap melakukan mengeksekusi program, tetapi ketika misalnya ada exception ya, itu nanti dia akan dilewati dan akan ditampilkan pesan bahwa ya terjadi exception. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat dia ada error gitu ya, dia akan tidak akan melanjutkan eksekusinya tapi langsung lompat ke bagian exception atau errornya itu apa. Nah nanti di sini ada contoh yang lebih jelasnya. Ada beberapa macam exception ya yang sering terjadi. Salah satunya adalah zero division error exception atau eksepsi ketika terjadi pembagian sebuah bilangan dengan angka 0. Jadi misalnya ya kalau Anda kasih perintah aja di Python shell ya, print 5/0 gitu ya.
atau bikin misalnya di text editornya dengan judul apa namanya, filenya adalah division_calculator.py gitu ya. Kemudian isinya adalah print 5 dibagi 0, maka otomatis ketika dieksekusi akan muncul seperti ini. Ya. Karena pembagian bilangan dengan 0 tidak boleh gitu ya. Ada bentuk traceback, most recent collage, file division, filenya itu di line 1 atau 1 baris ya. Itu terdapat division by 0. Pembagian dengan 0. Nah, ini yang zero division error itu adalah exception-nya. Error yang terjadi. Atau error yang dilaporkan ketika program ini dieksekusi. Jadi dia adalah berupa sebuah object exception. Nah, Python membuat objek ini untuk merespon situasi, yaitu ketika terjadi pembagian dengan 0. Di mana hal tersebut tidak bisa diproses atau dieksekusi. Ya. Nah, ketika hal ini terjadi atau pembagian dengan 0 ini terjadi, maka Python akan menghentikan program dan dia akan memberitahu apa jenis exception-nya yang akan ditampilkan. Mana tadi? Ya. Jadi dia akan stop dan menampilkan exception-nya apa. Ya, tadi kalau di sini exception-nya adalah zero division error. Nah, karena ini kita dalam proses pembuatan sebuah aplikasi software ya, ketika dieksekusi kemudian muncul exception yang terjadi, maka ini menjadi petunjuk atau informasi kita untuk melakukan modifikasi program yang kita buat. Atau misalnya Anda bikin programnya A dibagi B gitu, A per B. A-nya di input 5, B-nya di input 4, berarti 5 per 4 itu ada hasilnya. Itu kondisi normal gitu ya. Misalnya A-nya 3, B-nya 2, berarti 3 per 2 ada hasilnya. Prosesnya berjalan dan outputnya ada. Tetapi ketika misalnya Anda input A sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, berarti ada pembagian 4 dengan 0. Itu langsung muncul tuh nanti apa namanya exception-nya itu tadi zero division error. Nah, ketika pesan error ini muncul, maka informasi tersebut bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki program. Jadi kalau tidak diperbaiki, ya programnya langsung berhenti ya, muncul pesan error seperti ini. Kayak gini. Dan dia langsung berhenti programnya. Nah, penanganan exception ini berguna kalau misalnya hal ini terjadi, itu program tidak langsung berhenti. Tapi dia akan melewati atau tidak mengeksekusi hal yang error tersebut, dan dia akan memunculkan pesan bahwa sudah terjadi kesalahan dan programnya itu tidak berhenti gitu ya. Dia tidak berhenti tetapi tidak mengeksekusi sesuatu yang bisa menimbulkan error tadi. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sini ya. Kita gunakan try except atau block try except. Jadi biasanya block try except itu isinya adalah apa namanya, perintah-perintah yang berpotensi menghasilkan kesalahan. Artinya kalau berpotensi itu berarti bisa jadi dia benar, tetapi dalam kondisi tertentu bisa juga terjadi error gitu ya. Kalau di sini simpelnya misalnya tadi ya, yang menimbulkan atau apa namanya, memunculkan error itu adalah perintah print 5 dibagi 0. Maka perintah tersebut ya, itu kita masukkan ke dalam block try. Jadi caranya adalah sama seperti kita menulis if gitu ya, if, else, itu ya, tulis try, kemudian titik 2, kemudian kalau di enter, kalau di mana di text editor Python pasti dia
Block try itu isinya akan ditulis menjorok ke dalam seperti ini. Dan ini contoh ya, cuma satu baris. Bisa jadi kalau misalnya perintah-perintah yang berpotensi terjadi kesalahan itu ada beberapa baris, bisa jadi ini block try-nya itu lebih dari satu baris. Tapi contoh di sini adalah karena ini yang berpotensi menimbulkan error adalah print 5/0, maka kita masukkan satu baris ini ke dalam block try except-nya. Nah, kemudian baru di bawahnya except gitu ya. Tadi kalau ini kita eksekusinya print 5/0 itu adalah jenis exception-nya adalah zero division error. Nah, kita tulis aja di sini. Zero division error tanpa spasi dengan huruf awal masing-masing kata itu digunakan huruf kapital. Titik 2 sama, kemudian nah apa pesannya gitu ya. Jadi artinya gini, ketika program sampai di sini ya, sampai di baris ini print 5/0, maka Python akan tahu bahwa ini pasti itu adalah terjadi exception zero division error pasti, karena di situ ada pembagian bilangan dengan angka 0. Maka nanti baris ini tidak akan dieksekusi, tapi dia akan lompat ke bagian exception-nya. Dan dia akan mengeksekusi ini. Gitu ya. Akan muncul pesan print, you can divide by zero. Tidak lagi muncul pesan seperti ini. Ya. Jadi di situ sudah kita tangani ya. Supaya pesan ini tidak muncul dan programnya tidak crash, maka kita masukkan perintah yang berpotensi terjadi kesalahan ini, kita masukkan ke dalam sebuah blok try except. Sehingga kalau ini dieksekusi, ya, maka hasilnya adalah ini. Dikasih tahu bahwa tidak boleh kita melakukan pembagian sebuah bilangan dengan bilangan 0. Jadi misalnya kita menambahkan beberapa baris kode dalam try except block ya, block try except, maka program akan melanjutkan mengeksekusi ya, karena Python tahu bagaimana cara menangani error tersebut. Jadi dia tidak akan berhenti programnya, dia akan melanjutkan dan hanya melewatkan pada bagian yang terjadi error tanpa menghentikan programnya. Jadi the program continue running. Nah, biasanya itu dia memang penggunaan exception ini untuk menghindari terjadinya crash tadi ya. Program berhenti secara tiba-tiba. Jadi penanganan error dengan baik itu biasanya atau khususnya itu sangat penting ketika program itu memiliki pekerjaan yang lebih di samping hanya atau sekedar menangani error gitu ya. Jadi biasanya program ini memberitahu kepada user untuk menginput sesuatu. Nah, ketika misalnya si user salah menginput ya, maka kita bisa memberitahu ya ke si user untuk memperbaiki data yang dia input. Jadi ini untuk mencegah terjadinya error juga ya, atau crash tadi. Nah, misalnya seperti ini, contoh ya. Ini pengembangan yang tadi ya. Jadi kalau di sini pembagiannya adalah first number dibagi second number, di mana first number dan second number ini diinput oleh si user. Jadi pertama misalnya give me two numbers, atau berikan saya dua bilangan and I'll divide them. Dan si program akan membaginya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya selesai, jadi ini program berulang-ulang ya. Kalau sudah selesai tidak akan melakukan proses pembagian lagi, cukup ketikkan atau tekan huruf key pada keyboard untuk enter Q to quit. Gitu. Kemudian di sini ada looping ya, while true. While true, berarti while ini kondisinya dibuat true, dia akan terus melakukan looping. Ya. Dia harus melakukan looping sampai pada kondisi tertentu
kalau misalnya kita menginputkan baik untuk first number atau second number itu huruf Q. Kalau yang diinput Q berarti dia langsung berhenti gitu ya. Tetapi selama yang diinput adalah selain Q gitu ya, dia akan melakukan proses pembagian tadi secara terus-menerus. Misalnya while true gitu ya, titik 2, first number ya kita gunakan perintah input untuk menerima input dari keyboard gitu ya. Backslash n itu berarti nanti angka yang kita input itu nanti ada di bawah tulisan first number gitu ya. Atau ada di baris berikutnya. Jadi backslash n ini adalah fungsinya untuk ganti baris gitu ya. Nah, kita masukkan kalau ada bilangan angka, ya nanti masuk ke dalam variabel first number. Tapi kalau yang diinput misalnya di first number adalah huruf Q, maka dia akan break, udah selesai, tidak akan melakukan proses perhitungan berikutnya. Jadi misalnya anggap saja yang pertama kita masukkan angkanya adalah misalnya 9 gitu ya. Kemudian yang kedua, second number misalnya 3 gitu ya. Maka nanti di sini akan dilakukan proses pembagian. 9 dibagi 3, hasilnya masuk ke variabel answer. Kemudian kita print. Print. Jadi 9 bagi 3 berarti hasilnya adalah 3. Nah, karena di sini while-nya adalah kita buat true kondisinya, maka dia akan mengulang kembali. Kita diminta untuk menginput lagi bilangan. Terus gitu ya. Selama kita belum menginput selain Q, maka proses pembagian akan terus berulang. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini misalnya. Ya. Nah, cuma di sini first number-nya 5. Second number-nya 0. Berarti nanti di sini di bagian 3 ini itu angka 5 dibagi dengan 0. Kan nggak boleh ya. Maka kalau tanpa menggunakan atau tanpa penanganan exception tadi, maka program akan memunculkan ini tadi sama ya, bahwa terjadi division by zero atau exception-nya itu ada di sini nih. Ya, ini baris perintah ini menyebabkan adanya pembagian bilangan 5 dengan 0. Dan itu tidak boleh. Maka muncul error atau exception seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan tadi block try except, ya seperti ini hasilnya. Kalau terjadi bilangan keduanya kita inputkan angka 0. Gitu ya. Dan program langsung berhenti. Padahal tadi kan kita buat di sininya loopingnya terus-terusan gitu ya. Selama dia tidak menginput key, dia akan terus melakukan proses pembagian. Tapi dengan hanya seperti itu, nah di sini terjadi exception gitu ya. Programnya berhenti. Jadi it's bad that the program crash. Ya. Programnya crash, berhenti, but it's also not a good idea to let user see traceback. Jadi di samping tadi programnya berhenti, crash juga sesuatu yang tidak bagus juga kalau misalnya si usernya itu melihat adanya traceback seperti itu. Kalau misalnya si usernya itu adalah hanya user biasa ya, tidak memiliki pengetahuan teknis tentang programming, pasti dia akan kebingungan, confused. Dan dalam sesuatu yang lebih ini lagi ya. Nah, kalau dia sedang misalnya hacker atau attacker ya, dia akan menggali terus-menerus ya informasi dari traceback yang dihasilkan tadi. Contoh misalnya mereka akan mengetahui nama dari file program Anda gitu ya. Kemudian dia akan melihat bagian dari kodenya yang tidak bekerja secara benar. Kan di sini kasih tahu tadi ya bahwa yang tidak, ya ini kodenya nih yang menimbulkan error di sini.
skill attacker, seorang penyerang penyusup yang ahli gitu ya, kadang-kadang dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan jenis serangan apa yang bisa dilakukan terhadap kode program yang kita buat. Seperti itu. Nah, dengan konsep exception handling, kita bisa membuat program ini istilahnya resistan ya, more resistant error atau more error resistant, jadi lebih tahan terhadap adanya error dengan cara, nah, baris kode program yang berpotensi terjadinya kesalahan itu kita masukkan ke dalam blok try except, gitu ya. Nah, tadi kan kalau di sini dikasih tahu bahwa terjadinya exception itu di baris yang ini, itu di perintah pembagian. Maka baris ini ya kita masukkan ke dalam blok try except. Jadi atasnya sama nih ya. Nah, ketika yang sama yang ini nih, itu kita masukkan ke dalam try, gitu ya. Sehingga ketika misalnya first number 5, second number 0, kemudian ada pembagian 5 dibagi 0, ini nanti baris ini karena sudah dimasukkan ke dalam blok try, itu dia akan dilewatkan. Karena memang tidak boleh ada pembagian dengan 0, jadi akan dilewatkan. Dia langsung menuju ke bagian accept-nya. Dan dia akan mau cetak ini, gitu ya. You can divide by 0. Else-nya, nah kalau yang else berarti kalau misalnya second number-nya bukan 0, jadi pembagian biasa gitu, tanpa dengan angka 0 pembaginya. Itu secara normal akan ditampilkan hasilnya. Gitu ya. Nah, kayak gini hasilnya kalau sudah dimasukkan tadi baris yang perintah pembagian tadi kita masukkan ke dalam blok try except, maka ketika kita menginput first number 5 dan second number-nya 0, itu tidak lagi muncul pesan tadi traceback gitu ya, exception, tapi muncul pesan ini ya. Jadi program tidak crash, tidak berhenti gitu ya, tidak muncul pesan error tadi, tapi muncul pesan dari programnya bahwa you can divide by 0, dan dia akan terus berlanjut, program tidak crash ya, langsung looping lagi gitu ya, untuk kemudian melakukan proses pembagian berikutnya. Jadi misalnya kalau yang kedua first number-nya 5, second number-nya 2, maka 5 bagi 2, 2,5. Kemudian muncul lagi first number. Nah, ketika kita isi Q, maka dia akan berhenti ya, tidak melakukan proses pembagian berikutnya. Dan di sini tidak terjadi, meskipun tadi ada kita inputkan bilangan keduanya 0, itu tidak terjadi. Atau program tidak berhenti ya, artinya ya. Di sini program tidak berhenti, dia akan terus melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi tidak crash ya. Jadi pada prinsipnya blok try except ini ada try except else itu ya. Jadi tadi ketika misalnya di dalam blok try itu ada potensi kesalahan, itu pembagian 5 dibagi 0, maka yang ada di dalam blok try except itu dilewati ya. Langsung lompat ke bagian exception-nya. Untuk kemudian ditampilkan exception-nya, dan program akan melanjutkan ke kode atau baris berikutnya tanpa terjadinya muncul pesan exception handling tadi atau pesan traceback tadi ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itu contoh penanganan kesalahan ketika terjadi error. Nah, ini kalau yang ini itu
nanti setelah ini ya, ini saya lompat sebetulnya. Jadi kita juga bisa melakukan proses membuat, membaca, menulis file gitu ya. Ini storing data. Oh ya. Nah, itu ya tentang exception. Jadi kalau misalnya kita coba lihat lagi yang di e-learning. Ya, pengelolaan kesalahan gitu ya. Jadi di sini block try. Jadi bisa jadi dia Jadi baris-baris yang berpotensi memiliki kesalahan ya itu dimasukkan ke dalam block try. Tadi juga sebelum masih ada yang tadi yang pembagian tadi ya. Karena dia akan berhenti kalau kita input first number atau second numbernya itu huruf Q gitu ya. Selain itu dia akan terus melanjutkan perhitungan. Gitu. Nah kalau mau dicoba nanti bisa Anda coba ya. Kalau misalnya first number atau second numbernya itu Anda isi bukan bilangan gitu misalnya. Misalnya diisi huruf tapi selain huruf Q. Nah, itu juga dia nanti pasti akan muncul juga tuh exception-nya gitu. Karena tidak mungkin kita melakukan proses pembagian untuk huruf gitu, karakter gitu. Sehingga nanti di situ exception-nya bisa jadi lebih dari satu ya. Kalau contoh tadi itu hanya satu, yaitu di pembagian dengan bilangan 0. Padahal namanya exception itu masih banyak gitu ya. Ya tadi salah satunya adalah tadi kalau misalnya kita minta si user untuk menginput bilangan, tetapi yang diinput oleh user itu bukan bilangan. Itu juga nanti muncul exception yang lain, itu yang bukan pembagian dengan 0. Sehingga di sini nanti bisa jadi exception-nya itu lebih dari satu. Gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini kalau error dia muncul exception-nya exception 1 gitu ya. Bisa jadi kemudian yang bahas berikutnya ini exception-nya beda, maka nanti akan muncul exception 2. Terus itu ya, tergantung dari program yang kita buat. Ada berapa macam exception. Di sini ada contohnya. Kalau ini atau kita sini aja ya. Coba sebentar kita lihat videonya. Ya. Jadi habis ini kita akan masuk ke object oriented programming. Ya, nanti mungkin ke data analisis juga. Jadi kalian kalau udah sampai sini berarti kalian udah sampai ke penghujung untuk Python basic atau Python dasar gitu ya. Suaranya jadi double ya, Pak? Congratulations guys. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi gini, kalau misalkan pemrograman itu biasanya ada dua tipe error. Yang pertama itu yang bisa dideteksi oleh compiler. Yang kedua, sebentar. Kayaknya ini deh, Pak, ke double sama atau tadi mic Bapak ya? Oh gitu, ya. Atau gini aja,
Atau saya stop mic-nya dulu ya. Itu error yang runtime error Nah, udah disebutnya. bisa, Jadi ada Pak. dua ya, ada Makasih, error Pak. sintaks, oke. Yang kedua adalah error runtime gitu. Misal ya. Kalau misalkan kita bikin print gitu ya, ini kita basic-basic aja ya. Nah, misalkan gini. Misalkan kita bikin itu apa sih? Hilang. Nah, misalkan gini. Kita bikin kan di sini adalah misalkan nama saya Mamat. Gitu, nama saya Mamat gitu ya. Kalau saya run, lihat keluar kan ya, nama saya Mamat. Nah, sintak error itu betul kayak gini. Nah, ini adalah sintak error gitu kan ya. Misalkan gini aja ya. Nah, ini kan sintak error gitu tuh. Tulisannya adalah sintak error, invalid sintak gitu ya. Lihatnya di errornya di bawah. Oke, itu adalah sintak error. Jadi, error ini itu dapat dideteksi oleh compiler, oleh interpreternya gitu ya, atau oleh program ini gitu, si PyCharm-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada error yang tidak bisa dideteksi gitu. Misalnya adalah ini ya, misalnya gini, saya bikin gini ya. Misalkan adalah angka gitu ya. Jadi kita masukin angka di situ. Di sini saya keluarin angka gitu ya. Terus di sini kan kita bisa gini ya, input gitu, terus masukkan angka sembarang gitu ya. Gitu. Misalkan masukkan angka sembarang apapun gitu ya. Kalau saya run, lihat nggak error kan ya. Nah, jadi saya di sini bisa dimasukin nih, misalkan ada 10, oke, benar gitu ya. Terus misalkan saya kalau masukin 5, bisa gitu kan ya. Nah, cuman kalau saya masukin misalkan huruf ya, misalkan halo gitu ya. Oh, bisa ternyata. Oke ya. Sekarang gini, kalau misalkan saya akan memasukkan dia ke dalam sebuah input. Jadi integer ya. Jadi inputnya itu kita geser ke integer gitu. Kita pindahin dia ke integer. Kalau misalkan run, oke, apa yang terjadi? 1 sama gitu ya. Kalau saya masukin O atau hello gitu, lihat apa yang terjadi? Value error ya. Value error. Nah, ini itu adalah disebut sebagai error runtime gitu ya. Ini adalah error runtime gitu. Yang lain selain ini ya. Ada lagi, misalkan gini. Kita akan bikin program pembagian ya. Kita bikin program pembagian. Nah, misalkan di sini adalah def pembagian gitu ya. Terus saya punya A, saya punya B gitu kan. Nah, terus di sini saya bisa bikin dia A dibagi dengan B gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi itu udah dibagi. Nah, sekarang saya akan masukkan di sini, misalkan kita sebut penyebut, masukkan angka penyebut, terus pembilang gitu ya, terus ini input, masukkan angka pembilang gitu ya. Oke, nah gitu. Nah, di sini terus saya panggil gitu si def. Oh, gini aja langsung ya. Kita langsung taruh sini pembagian, penyebut, dan pembilang gitu ya. Oke, kalau saya run, nah misalkan penyebutnya adalah 1 dibagi dengan 1. Oke, lihat type error. Kenapa? Unsupported operand for string gitu. Karena ini adalah masih string. Nah, ini adalah error lagi nih. Ini errornya error runtime disebutnya. Nah, berarti kita harus pakai integer gitu ya. Untuk mengonversi dia menjadi integer. Nah, gini. Gitu. Kalau saya run, ya, lihat penyebutnya adalah 1, kemudian 2. Nah, baru benar gitu kan ya. Jadi tadi sekarang integer ada apa? Ada runtime error karena kita tadi pakainya string gitu ya. Itu adalah contoh-contoh untuk runtime error. Nah, lagi ya. Kalau misalkan saya 1, nah ini nggak ada gitu ya. Nah, ini berbahaya gitu kalau misalkan kita bikin program gitu ya yang ada error kayak gini. Nah, kenapa? Kenapa ini berbahaya? Karena nanti saat runtime error itu program kita akan langsung close gitu ya, langsung close, langsung keluar dari misalkan kita punya looping gitu ya, tiba-tiba ada runtime error, dia langsung error di tengah-tengah gitu. Nah, membuat program kita menjadi berhenti saat itu juga gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya nih? Kita mau ini istilahnya itu kita hiraukan, terus kita maju ke selanjutnya. Nah,
itu ada yang namanya adalah error handling ya, dengan menggunakan try dan and except gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba menggunakan try and exception itu ya. Sekarang gini, kita hapus ya. Jadi try and exception itu contohnya gini, paling gampang ya. Misalkan try, oke, terus di bawahnya ada except, oke. Itu adalah dua keyword ya, try and except. Misalkan gini, saya punya A gitu ya, adalah 1/0, oke. Itu kan pasti error tuh ya, zero division ya. Nah, except, terus di sini saya bikin print error pembagi 0 gitu ya. Terus saya taruh di sini untuk memperlihatkan kalau misalkan kita bisa ngeprint ini adalah akhir dari program. Sip, ini kan kalau saya run, lihat, error pembagi 0 ya. Jadi ini tidak membuat error, maksudnya errornya kita tangkap gitu ya. Kalau misalkan kita hanya menggunakan gini aja, itu kalau saya run, lihat, dia langsung zero division error gitu ya, division by zero. Jadi ini caranya adalah gimana caranya kita menghiraukan error yang ada di situ. Oke bang, tapi saya nggak ngerti nih. Ini kan gitu doang gitu kan ya. Bisa nggak kita gunakan untuk misalkan masalah yang lain gitu? Oke, bisa. Misalkan gini, kita akan buat sebuah program deteksi yang kita masukkan itu adalah angka atau string gitu ya. While true, oke. Jadi dia akan berputar-putar gitu ya, terus. Nah, saya bikin gini, try, oke. Sekarang gini, in. Jadi masukkanlah angka yang tadi, itu sama dengan integer kan gitu ya. Terus input, masukkan angka. Gitu ya. Oke, bener-bener. Oke, terus kita accept. Nah, terus ini print. Ya. Yang Anda masukkan bukan angka gitu. Ini while true kenapa error ya? Oh, maaf. Kayaknya besar. Segitu. Terus di sini kita print gitu angka. Gitu ya. Terus kita masukkan gini. Gini ya. Berhasil Anda memasukkan angka. Nih, kita break gitu ya. Taran. Nah, misalkan masukin angkanya berapa? Misalkan 10. Must be str not int. Okay. I'm sorry. Nah, sekarang kita coba masukin si angkanya ya. Nah, kalau misalkan kita masukin gitu 10 gitu ya, berhasil. Ada memasukkan angka 10 gitu ya. Oke. Tidak ada yang aneh. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita kan disuruhnya masukin angka. Nah, biasanya kan user itu suka aneh-aneh gitu ya. Misalkan, saya nggak mau masukin angka, saya masukin misalkan WK gitu ya. Apa yang terjadi? Itu kan bukan angka, bener nggak? Dia akan error saat di sini. Nah, kalau dia masukin, lihat. Yang Anda masukkan bukan angka gitu ya. Jadi ini adalah cara paling minimum kita menerima sebuah error gitu ya, di handling gitu ya. Nah, kalau misalkan tanpa yang ini saya gitu kan, terus ini gini, terus itu gitu. Mana? Sorry. Terus ini gini. Ya, kalau misalkan gini, saya stop dulu, saya stop lagi, saya run, lihat yang terjadi, ini saya masukin angkanya 5, oke, benar ya 5. Kalau saya masukin angkanya 6, dia nggak error. Tapi kalau saya masukin R, lihat, dia akan langsung keluar dari si loop-nya. Ya, error. Dan dia nggak menjalankan yang di bawah ini. Gitu ya, dia nggak menjalankan yang di bawah ini. Gitu. Nah, ini menjadi masalah gitu ya, kalau misalkan nanti program kita jadi error di tengah jalan gitu runtime-nya. Nah, oke, jadi itu caranya ya. Oke, keren. Nah, sekarang selanjutnya gini. Kalau misalkan kita lihat ya, yang di bawah sini, lihat, ini adalah keyword-nya. Nah, ini kita bisa tangkap ya. Kita bisa tangkap si nilai value error ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita masukin di sini. Jadi di sini kita masukin oke, bentar. Kita ambil gini. Value, oke, bentar. Bentar. Saya ada ide. Jadi gini. Kita bikin pembagian ya. Jadi di sini kita akan buat gini, program pembagian. Print ya. Masukkan angka tadi apa? Penyebut itu
Terus ini masukin ini penyebut, terus ini adalah pembilang. Oke, terus ini saya taruh dia adalah pembilang. Nah, gitu. Ada nggak sih penyebut pembilang? Saya takutnya ketuker ya. Mana penyebut, mana pembilang. Oke, biarin lah ya. Kalian ngerti lah maksudnya. Jadi misalkan hasil sama dengan itu adalah penyebut dibagi dengan pembilang gitu ya. Oke, mantap. Oke. Nah, berhasil. Terus kita masukin di sini hasil pembagian adalah taruh hasil di sini ya. Ini adalah hasil. Gitu. Oke. Nah, kalau kita nih, penyebutnya misalkan 10, ya, pembilangnya adalah 5. Oke, berhasil. Hasil pembagiannya adalah 2. Oke ya, sip. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kita masukin, kalau misalkan saya masukin 10 dan kita masukinnya adalah R, yang Anda masukkan bukan angka, gitu ya. Dia akan langsung balikin lagi gitu. Ini make sense ya. Jadi dia error, terus dia accept, terus balikin lagi si loopingnya, diulang lagi. Nah, tapi saat kita masukin 10 ya dan pembilangnya adalah 0 gitu ya, 0, otomatis kan hasilnya jadi tahingga ya. Jadi 10 bagi 0 gitu. Saat kita enter, yang dikasih taunya yang Anda masukkan bukan angka. Menarik. Padahal kan errornya bukan. Terus saya memasukkannya bener angka juga kan ya. Tapi ini menjadi masalah gitu ke depannya. Oke, gimana caranya? Kita stop ya. Kita stop ya. Sip. Nah, jadi gini. Kalau misalkan tadi kalian lihat di sana ada yang namanya exception, apa ya disebutnya ya? Contoh nih ya. Contoh. Ini saya taruh atas. Ini untuk ngecek aja ya. Ini saya run. Oke, terus saya masukin R gitu ya. Lihat di sini ada value error. Oke, ada value error. Ini adalah nilai exception-nya. Nah, gimana cara menangkapnya gitu ya? Kita bisa taruh di sini. Jadi kita taruh di sini, dia adalah value error gitu. Kalau value error gitu ya istilahnya. Jadi ini value error. Kalau value error, lakukan ini. Oke. Lagi, kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan saya masukin sini hasil sama dengan 1 bagi 0, oke, saya run. Lihat, exception-nya, errornya adalah ini, zero division error gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukin lagi gitu, except gitu ya, masukin zero, udah ada tuh zero division error gitu ya. Kita print di sini angka, jadi kita bisa langsung spesifik gitu, angka pembilang yang Anda masukkan adalah 0. Pilih yang lain ya brosis. Sip. Ini kita enter gitu. Terus ini kita enter juga gitu ya biar clean gitu. Nah, ini lihat ya. Apa yang terjadi? Ini sangat-sangat kayak misalkan masukin angka penyebutnya adalah 10, terus pembilangnya kita error yang pertama ya. R. Lihat, yang Anda masukkan bukan angka. Nah, jadi yang ini dia akan mengangkat sintaks yang ini gitu ya, yang bawah. Oke, yang bawah dia tidak angkat gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya nih, ada value error, ada zero division error. Oke. Nah, misalkan lagi yang tadi ya, 10 kita bagi dengan 0. Nah, lihat, yang diangkat adalah yang angka pembilang yang Anda masukkan adalah 0. Pilih yang lain ya, brosis, itu adalah yang ini. Gitu, teman-teman semua. Jadi tadi kan cuma try accept aja ya. Sekarang kita udah catch. Kita ambil si errornya, yaitu si value error sama zero division error, itu runtime errornya ya. Jadi kita udah bisa mengambil nilainya gitu ya. Atau ada yang lebih umum gitu ya. Oke, jadi ini ada yang lebih umum. Gimana caranya gini? Gimana ya? Jadi ini saya komen aja ya. Ini saya komen. Ntar kita komen pakai blok komen. Di sini saya taruh gini. Exception. Oke. As error. Gitu ya. Jadi kita ambil si exception-nya itu sebagai error. Nah, kita bisa langsung print di sini. Itu adalah error gitu. Ya, jadi kita ambil si exception-nya apapun itu, kita ambil sebagai error, terus kita print error di situ. Nah, ini tapi nanti jadinya bahasa Inggris gitu, Bro. Nah, misalkan gini. Kan 10 gitu ya, terus R. Lihat. Invalid literal for int with base 10.
R itu adalah si errornya, ya. Jadi dia langsung mengambil apapun itu errornya, dia langsung kasih tahu. Ya, ini bagus untuk debugging sebenarnya, ya. Oke, misalkan 10 terus 0. Lihat, division by 0, ya. Jadi ini si exception-nya dia langsung mengambil exception yang dikeluarkan oleh si runtime-nya dari si interpreter si Python gitu ya. Oke, jadi itu ada 3 cara, teman-teman semua, ya. Yang ini 3 cara itu adalah yang pertama itu hanya accept aja, ya, hanya menerima aja tanpa tahu errornya apa, ya. Yang kedua adalah ini saya taruh di bawah ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah yang kedua adalah dengan mengambil flag-nya, ya, si flag ini zero division error, value error, gitu ya. Terus exception as error, gitu. Ini yang terakhir itu bisa dipakai. Nah, tipe-tipe error itu ada lagi yang lain ya selain yang ini. Nah, jadi ini ada IO error ini untuk input output ya. Kalau misalkan kita masukin ngebuka file gitu itu ada errornya, itu pakai IO error ini. Jadi nge-catch kalau misalnya ada corrupted file gitu ya. Yang kita buka data TXT atau JSON atau apapun itu pakai IO error. Yang kedua adalah import error. Import error itu misalkan kalau misalkan nggak ada ini, contoh ya. Import error contohnya ini, misalkan import saya nggak punya package misalkan apa Panda ya, Panda. Ada package namanya Panda. Oke, jangan aneh. Bang, kamu mah bohong ya, nggak ada package Panda. Ada Panda. Oke, nah misalkan ini ya. Apa yang terjadi kalau saya run tuh no module name Panda ya, no module name Panda. Jadi itu adalah errornya. Itu adalah disebut sebagai namanya adalah ini. Saya taruh lagi satu. Itu adalah yang import error gitu ya. Ini print nggak ada modulnya bro gitu ya. Kita run tuh, lihat nggak ada modulnya bro, sip. Jadi itu adalah contohnya. Jadi ini adalah beberapa ya, ini type of exception errornya, ini ada ini itu. Jadi ini adalah contoh simple untuk menggunakan try and exception ya di Python gitu. Oke teman-teman semua, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di bawah ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jadi habis kita kan kalian nanti masuk ke tutorial Python selanjutnya ya. Nanti mungkin ada machine learning, mungkin ada GUI, mungkin ada object oriented programming ya. Mungkin ada data analysis, mungkin ada Django gitu ya. Jadi nanti kalian lanjutin aja, silahkan pilih playlist yang kalian butuhkan gitu ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini tentang exception handling. Tadi di video juga sudah dijelaskan. Kalau di sebelumnya saya sampaikan tadi jenis exception-nya itu adalah tentang zero division error tadi ya. Salah satunya, tapi sebetulnya masih banyak yang lain. Kalaupun kita tidak hafal, tidak ingat gitu ya, itu bisa secara umum tadi dibuat exception error gitu ya, print error. Nanti dia akan memberitahu ketika error terjadi dengan pesan yang memang standar yang ada di compilernya gitu. Jadi kita bisa buat custom pesannya kalau kita tahu exception-nya. Tetapi kalau misalnya kita tiba-tiba mungkin sangat potensi exception-nya banyak gitu ya, kita bisa melakukan secara umum seperti tadi. Nah, baik. Kemudian di situ ada 3 latihan ya. Sama seperti contoh tadi ya. Yang pertama tentang pembagian dengan 0 ya. Di situ ada contoh programnya. Sama seperti tadi gitu ya. Ada masukkan bilangan pertama, kemudian bilangan kedua, lalu dilakukan proses pembagian. Nah, itu kalau dalam kondisi normal, ya program akan berjalan dengan baik. Lalu bagaimana atau cara, silakan dilakukan proses atau penambahan exception atau exception handling ketika misalnya
bilangan kedua sebagai penyebut itu kita masukkan angka 0. Nah, ini kan ada contohnya ya, Anda masukkan 12 sama 4, berarti 12 bagi 4, 3. 3 bagi 4, 0,75, dan ketika 3 dan 0, berarti 3 bagi 0, nanti muncul exception. Nah, silakan diperbaiki dengan konsep tadi exception handling. Kemudian yang kedua juga, kalau tadi tentang pembagian dengan 0, ini adalah tentang nilai gitu ya. Ini juga tentang penjumlahan ya, X ditambah Y, di mana X dan Y adalah bilangan bulat atau integer. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau 2 dan 4, berarti 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Tapi kalau misalnya yang bilangan pertama adalah 4, bilangan kedua adalah huruf A, nah itu pasti muncul exception namanya value error. Kalau tadi di zero division error, ini value error. Jadi nilai yang diinputkan tidak sesuai dengan yang diminta. Gitu ya. Nah, silakan perbaiki dengan memasukkan atau dengan menggunakan exception handling atau memasukkannya ke dalam blok try except. Kemudian yang ketiga, ini masih lanjutan dari yang pertama gitu ya. Ini menggabungkan ya. Jadi kalau di soal latihan pertama itu ada looping pembagian A dibagi B gitu ya. Selama tidak terjadi pembagian dengan 0, dia lakukan proses pembagian secara terus-menerus sampai si user menginput misalnya value-nya adalah key. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan ya. Tetapi kalau yang kedua itu belum ada loopingnya gitu ya. Jadi kalau mau menjumlahkan bilangan berikutnya itu kita harus merunning ulang programnya. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana caranya supaya di latihan VVL yang kedua tadi, yang penjumlahan tadi, itu kita tambahkan perintah while agar supaya user akan dapat terus menginput nilai X dan Y meskipun nilai yang diinput salah. Ya. Jadi ini yang value error 2 ini adalah gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Baik, itu ya. Dan ingat, memang hari ini karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan gitu ya, perkuliahannya 1 jam hanya 40 menit. Jadi kalau 3 jam 40 kali 3 berarti 120 menit. Berarti kalau dari mulai setengah 8 jam 9.30 sudah selesai. Ya, baik, silakan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya diinput atau diupload ke e-learning. Dari saya cukup sekian untuk tatap muka hari ini. Kalau misalnya nanti dalam proses pengerjaan itu ada pertanyaan yang mungkin Anda ingin tanyakan, silakan disampaikan di grup WhatsApp saja ya. Baik, cukup hari ini, cukup sekian untuk hari ini. Saya tutup perkuliahannya dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan ibadah puasa ya. Semangat. Ditutup ya.